Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Selama masa pandemik ini, KKG Kecamatan Kejaksan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui channel FKKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anak kelas 6 tentunya pada pagi hari ini tak bosan-bosan Bapak mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan yaitu 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tentunya kalian sudah menyiapkan alat tulis, buku tulis juga ya, dan juga kalian telah menyiapkan buku tema 1 kelas 6. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama muslim, mari ikuti Pak Andi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiha wa rasulah wa bi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pagi ini sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak Andi Rahman. Bapak mengajar di SDN Kebun Melati 1. Tapi pagi ini anak-anak berbeda dengan biasanya mungkin ya, karena kebetulan pagi ini Bapak ditemani oleh teman Bapak ya. Siapa dia? Tunggu ya. Nah, sebelum ke sana kita akan belajar mengenai tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, di pembelajaran 5. Jadi kalian akan membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya. Nanti anak-anak setelah menyimak pembelajaran ini, nanti kalian akan bisa untuk menjelaskan kehidupan ekonomi berdasarkan keadaan geografis ya, keadaan alam masing-masing negara dari negara ASEAN. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan patung ya. Nanti anak-anak tentunya di beberapa pertemuan sebelumnya kalian mempelajari tentang patung. Nah, nanti di pembelajaran kali ini pun masih terkait tentang patung. Nah, anak-anak, 2 materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak, dan tadi Bapak sudah cerita bahwa Pak Andi akan ditemani oleh teman Bapak. Kita sapa saja sama-sama teman Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman Pak Andi, namanya Pak Andra. Silakan Pak Andra. Kaget ya. Oh ya, ngajarnya berdua ya. Pak Andi dan Pak Andra hari ini akan membantu kalian untuk mempelajari pembelajaran di kelas 6 di tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kelima. Yaitu sekarang kita akan belajar tentang ASEAN ya. Kita belajar lagi tentang ASEAN dan juga bagaimana tentang belajar membuat patung. Nah, anak-anak, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN itu kan memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Jadi kita akan mempelajari tentang hasil bumi dari negara-negara di ASEAN. Nah, hari ini kita akan coba untuk menjelajah ke negara-negara ASEAN. Yang pertama kita ke negara kita dulu, yaitu negara Indonesia. Nah anak-anak, Indonesia mengekspor berbagai macam hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Selanjutnya Indonesia juga mengekspor ikan tuna, udang, dan teh. Nah, itu negara kita ya, kaya sekali ya. Hasil tambang, kemudian perkebunan, perikanan.
Nah, itu negara Indonesia. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke negara berikutnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak, gas alam, dan produk minyak lainnya. Makanya negara Brunei Darussalam itu terkenal sebagai negara petrodolar. Ya, karena kekayaannya sebagian besar dihasilkan dari minyak bumi dan gas alam. Nah, negara kita juga sebetulnya adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Nah, selanjutnya setelah ke Brunei Darussalam, kita geser ke tetangga kita yang lain, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia tidak jauh berbeda dengan negara kita. Mata pencarian sebagian besar adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Yang perlu kalian catat bahwa negara Malaysia ini pertambangan yang paling besarnya adalah pertambangan timah. Jadi pertambangan timah terbesar di dunia. Selanjutnya masih negara tetangga yang dekat dengan kita, yaitu negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Selain itu, bahan kimia dan produk olahan minyak juga dihasilkan oleh negara Singapura. Singapura termasuk negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan tertinggi. Singapura terkenal karena merupakan negara kecil yang maju dan juga kaya raya. Berikutnya setelah dari Singapura, kita jalan-jalan lagi ke negara Asia Tenggara lainnya, yaitu negara yang terkenal dengan gajah putih. Negara apa, anak-anak? Betul, negara Thailand. Seperti halnya negara Indonesia dan Malaysia, sebagian besar penduduk di Thailand bermata pencaharian sebagai petani. Mereka mengandalkan pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Negara Thailand merupakan negara penghasil beras tertinggi di Asia Tenggara, bahkan juga di benua Asia, dan merupakan negara ketiga terbesar sebagai penghasil beras di dunia. Negara ini memiliki berbagai macam julukan selain negara gajah putih. Dia juga terkenal dengan sebutan negara 1000 pagoda dan lumbung padi ASEAN. Kita bergerak ke negara kepulauan lainnya di Asia Tenggara selain Indonesia, yaitu negara Filipina. Negara Filipina juga sama seperti negara-negara di Asia Tenggara lainnya, sebagian besar bermata pencaharian pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar di negara Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama dari negara ini. Industri juga berperan penting dalam perekonomian di Vietnam, diantaranya tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis seperti Pak Andra. Terdapat dua sungai penting di sana, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Lanjut ke negara sebelahnya Vietnam, ya, negara Kamboja. Nah, negara ini tidak banyak yang bisa diceritakan. Dia juga sama seperti negara Asia Tenggara lainnya. Hasil utamanya adalah pertanian. Kemudian kita lanjut ke negara yang tidak memiliki lautan, yaitu negara Laos. Bukan bumbu masak ya, ini adalah negara Laos. Mereka juga hidup dari pertanian. Hasil utama mereka adalah padi, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara terakhir di Asia Tenggara yang akan Pak Andra ceritakan adalah negara Myanmar. Negara ini merupakan negara penghasil kayu, dalam hal ini kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai macam barang kerajinan. Nah, Pak Andi, itu yang saya bisa sampaikan untuk anak-anak kelas 6 terkait dengan kegiatan perekonomian di Asia Tenggara. Tadi kalian lihat bahwa bagaimana negara-negara di Asia Tenggara banyak yang hasil utamanya dari pertanian, dari tanaman ya. Kemudian juga dari hasil hutan, ada juga dari pertambangan, dan sebagian kecilnya ada dari hasil industri. Karena negara-negara di Asia Tenggara sebagian besar adalah negara-negara berkembang, sehingga industri belum menjadi perekonomian utama. Walaupun tampak di tahun-tahun terakhir ini industri mulai menggeliat ya, terutama juga di Indonesia. Semoga kedepannya negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara kita yang tercinta, negara Indonesia, bisa menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju tentunya. Amin, amin ya robbal alamin ya anak-anak. Nah, dari hasil
hutan, pertanian tadi, kita tahu bahwa salah satu hasil dari pertanian itu adalah buah-buahan ya. Anak-anak tentu masih ingat bahwa pembelajaran sebelumnya adalah kita belajar membuat patung ya. Minggu lalu kalian mungkin sudah ada yang ditugaskan oleh bapak dan ibu gurunya membuat patung dari bahan-bahan lunak atau bahan semi lunak dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga di kelas kalian yang disuruh untuk membuat patung yang dari tanaman ya, atau dari tumbuhan gitu ya. Nah, minggu ini sesuai dengan subtema kita tentang hewan, mungkin kita coba untuk membuat patung-patung dari hewan. Anak-anak, banyak seniman-seniman kita di Indonesia maupun di dunia yang membuat patung terinspirasi dari tanaman atau tumbuhan tadi dan juga dari hewan. Nah, ada yang tahu patung apa saja yang terinspirasi dari tumbuhan? Baik, kita akan jalan-jalan ke tetangga kita, yaitu Kabupaten Indramayu. Ada apa di Kabupaten Indramayu? Jika kalian jalan-jalan ke Indramayu, jangan lupa kalian untuk menyempatkan mampir atau sekedar lewat ke Tugu Bundaran Mangga. Ya, Tugu ini unik sekali ya, karena Tugu ini inspirasinya adalah dari ciri khas Kabupaten Indramayu, yaitu mangga. Tugu Bundaran Mangga memiliki konsep tentang identitas khas daerah. Identitas daerah tersebut juga melambangkan spirit dan harapan terhadap komoditas industri buah mangga asal Indramayu. Dalam tugu tersebut terdapat 3 jenis buah mangga yang melingkari miniatur bola dunia. Hal ini sebagai wujud spirit bagi industri mangga asal Kabupaten Indramayu agar tidak hanya bersaing di pasar lokal, melainkan juga dapat bersaing di pasar global. Selain itu, pondasi tugu dengan cerminan layar kapal juga melambangkan produksi mangga bisa menembus pangsa pasar dunia dengan menggunakan segala jenis transportasi, baik darat maupun laut. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk patung yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, selain dari tumbuhan, ternyata banyak juga patung di Indonesia ya yang terinspirasi dari binatang atau dari hewan. Apa saja? Yuk kita lihat ke Kabupaten Pangandaran. Di Kabupaten Pangandaran terdapat patung ikan marlin. Ya, setiap daerah di Indonesia itu tentunya memiliki lambang yang menjadi ikon bagi daerah itu sendiri. Letaknya biasanya berada di tengah-tengah ataupun yang menjadi sentral daripada kota itu sendiri, serta menjadi tanda kejayaan yang mencirikan sebuah wilayah beserta filosofi ataupun sejarah di masa lalu. Kabupaten Pangandaran memiliki lambang atau ikon bernama Tugu Marlin atau biasa disebut dengan Bundaran Marlin yang menjadi ciri khas dari kabupaten ini. Filosofi tugu ini sebagai ikon Pangandaran adalah bahwa ikan berjenis blue marlin memiliki karakter yang lincah, senang melompat ke udara, atraktif serta mandiri di habitat aslinya. Kelincahan ini menggambarkan tujuan awal Kabupaten Pangandaran dengan usia yang masih terbilang muda. Pada tahun 2020 baru mencapai 7 tahun, tetapi mampu melompat mengimbangi kabupaten atau kota lainnya di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Selanjutnya adalah patung yang terinspirasi dari hewan atau binatang yang ada di kabupaten tetangga kita, yaitu Kabupaten Kuningan. Patung kuda Kabupaten Kuningan melambangkan sifat masyarakat Kuningan yang dinamis, konstruktif, kreatif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan. Dalam sejarah perjuangan leluhur Kuningan dan masa gerilya dalam Kabupaten Kuningan, kuda digunakan sarana angkutan dan juga digunakan sebagai alat perjuangan, serta terkenal dengan istilah letik-letik kuda Kuningan atau kecil-kecil kuda Kuningan. Anak-anakku, ternyata di kota Cirebon juga ada hewan atau binatang yang menginspirasi untuk dijadikan sebagai lambang kota. Ya, setelah tadi kita melihat ada ikan marlin, patung kuda, kota Cirebon memiliki udang. Ayo, siapa yang tahu di mana letak hiasan udang di kota Cirebon? Betul sekali, hiasan udang di gedung Balai Kota.
Anak-anak, gedung Balai Kota Cirebon didirikan pada tahun 1924 dan selesai pada tahun 1927. Pembangunannya diprakarsai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Stadsgemeente Cirebon. Ketika itu, Jos Jacob Jeskop dengan dua arsitek masing-masing bernama H.P. Handel, Van C.F.H. Kool. Bangunan Balai Kota Cirebon berbentuk seperti anjungan kapal berupa area persegi panjang dengan 4 pilar di sudut-sudutnya. Salah satu hal yang unik dari bangunan ini berupa hiasan udang yang menempel di 4 sudut atas gedung. Udang tersebut merupakan perlambangan dari kota Cirebon yang kala itu melimpah di perairan Cirebon. Keberadaan hiasan udang itu menunjukkan arsitektur Eropa yang menangani pembangunannya, menghargai kearifan lokal Cirebon. Setidaknya sejak itu pula lah sebutan kota udang melekat bagi kota Cirebon. Anak-anakku kelas 6, coba. Pada saat itu, bangunan Balai Kota Cirebon dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, negara penjajah Belanda sangat menghargai kearifan lokal. Oleh karena itu, kalau kalian lihat berbagai macam bentuk bangunan yang dibangun di masa itu selalu menyertakan kearifan lokal bangunan di sekitarnya. Salah satu contohnya Balai Kota Cirebon. Oleh karena itu, harusnya kita sebagai bangsa yang memiliki kearifan lokal yang sangat kaya, kita harus jauh lebih menghargai kearifan lokal tersebut dengan cara memelihara dan melestarikannya. Terakhir, ada sebuah patung yang amat luar biasa karyanya. Karya ini sangat dihargai oleh dunia, bahkan termasuk karya fenomenal yang dibuat oleh anak bangsa. Karya ini menghabiskan waktu sekitar 28 tahun dalam pembangunannya. Dia adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana atau dapat disingkat patung GWK berada di Provinsi Bali. Selain waktu yang lama, dibutuhkan sekitar 120 seniman patung untuk membangun patung Garuda Wisnu Kencana. Pembuatan mahakarya ini dimulai semenjak tahun 1997 dan diresmikan tanggal 22 September 2018 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Patung ini bukan hanya membuat bangga rakyat Bali, tapi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan patung Garuda Wisnu Kencana ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Rakyat Indonesia tak hanya mewarisi karya sejarah masa lalu, tetapi juga mampu menciptakan mahakarya besar bagi generasi masa depan. Anak-anak patut bangga karena patung ini merupakan patung tertinggi ketiga di dunia. Setelah patung persatuan di India dengan tinggi 182 meter dan patung Buddha di Tiongkok dengan tinggi 128 meter, patung Garuda Wisnu Kencana ini menempati urutan ketiga dengan ketinggian 121 meter. Luar biasa bukan anak-anak? Nah, kalian di rumah juga boleh membuat patung dengan motif binatang atau hewan menggunakan bahan lunak seperti plastisin atau play-doh. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk, tonton video berikut. Sekarang kita akan membuat kepiting. Pertama, kita ambil plastisin berwarna merah ya, kalau Bapak menggunakan warna merah. Nah, plastisin ini kemudian kita bentuk menjadi bulat pipi seperti ini untuk badan kepitingnya ya. Kemudian kita bentuk perutnya dengan menggunakan plastisin berwarna krem. Kalian boleh menggunakan warna lain juga. Nanti kalau sudah terbentuk, kita pipihkan dan kemudian kita tempelkan di yang warna merah. Berikutnya kita buat mata. Kita ambil plastisin warna merah tadi ya, kemudian kita ambil sedikit yang panjang. Setelah membuat mata, kita ambil lagi plastisin warna merah, kita akan membuat capit. Nah, kita bentuk seperti capit ya. Untuk yang di atas kita buat capit.
2 buah kanan kiri seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita buat kaki. Nah, buat kaki ada berapa anak-anak jumlahnya? Iya, dan 6 ya. Nah, kita bentuk seperti ini ya. Baru kita kasih mata, kemudian habis itu kita kasih mulut. Tara. Nah, anak-anak, sekarang Andra akan mengembalikan materi ini kepada Pak Andi. Semoga kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan, ingat 5M, dan tetap berkarya. Silakan Pak Andi untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Dadah anak-anak. Assalamualaikum. Tiga, dua, satu. Ya, terima kasih Pak Andra. Luar biasa penjelasannya tadi terkait dengan materi ASEAN ya. Betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Pak Andra bahwa negara-negara di ASEAN itu memiliki banyak persamaan terkait dengan kondisi geografisnya, sehingga mata pencaharian pun juga hampir sama ya. Sebagian besar negara ASEAN memiliki mata pencaharian utama yaitu pertanian, karena mereka sebagian besar memiliki kondisi geografis agraris ya, agraris anak-anak. Kemudian di materi kedua tadi tentang patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu patung yang diakui oleh dunia. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Dua materi kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Dan selanjutnya pesan dari Pak Andi dan tadi juga pesan dari Pak Andra, tetap jaga kesehatan dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.